Kita pasti sering dengar kan istilah mata malas sama mata juling dipakai bolak-balik seolah-olah artinya sama aja. Tapi beneran gitu? Ternyata, keduanya itu dua kondisi yang beda banget loh. Yuk kita kupas tuntas bedanya apa aja. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa mata malas dan mata juling itu kondisi yang sama? Ini pertanyaan yang wajar banget sih. Dan jawabannya, singkatnya, enggak. Beda, jauh malah. Nah, ini dia nih perbedaan paling dasarnya yang gampang diingat. Amblyopia atau mata malas itu masalah software. Ini soal gimana otak kita ngolah informasi dari mata. Sebaliknya, strabismus atau mata juling itu murni masalah hardware. Ini soal fisik, soal gimana otot mata ngatur posisi bola mata. Biar lebih jelas kita bedah satu-satu ya. Yuk, kita mulai dari yang hardware dulu, yang paling kelihatan jelas dari luar. Namanya strabismus. Ini tuh murni masalah mekanis, di mana kedua mata secara fisik nggak bisa ngelihat ke arah yang sama barengan. Definisinya udah jelas banget ya. Strabismus itu terjadi waktu ada ketidakseimbangan di antara 6 otot yang ngendaliin tiap bola mata kita. Hasilnya, satu mata mungkin lurus ke depan, tapi mata yang satunya lagi bisa aja belok ke dalam, keluar, ke atas, atau ke bawah. Dan ini beberapa fakta pentingnya, ternyata strabismus ini seringkali bukan cuma soal ototnya yang lemah, tapi masalahnya ada di otak yang kesulitan buat ngokoordinasiin semua otot mata itu. Faktor keturunan juga ngaruh banget. Nah, khusus buat orang dewasa, kondisi ini bisa ganggu banget loh, karena bisa bikin penglihatan jadi ganda. Wah, pusing kan bayanginnya? Karena ini masalah mekanis, solusinya seringkali ya mekanis juga. Operasi bisa jadi pilihan buat nyetel ulang ketegangan otot-otot mata ini. Coba deh bayangin kayak lagi nyetel senar gitar. Ada prosedur buat ngendorin otot yang kekencengan, ada juga buat ngencengin otot yang kendor. Tujuannya cuma satu, biar seimbang lagi. Oke, sekarang kita pindah dari masalah hardware ke masalah software. Namanya amblyopia, atau yang kita kenal sebagai mata malas. Ini adalah kondisi neurologis. Artinya, masalahnya itu ada di koneksi antara mata dan otak. Nah, ini dia nih, bagian yang paling penting dan sering bikin kaget. Kalau di kasus amblyopia, matanya sendiri itu bisa kelihatan normal-normal aja. Nggak juling, nggak ada yang aneh secara fisik. Tapi, mata itu nggak bisa ngelihat dengan jelas. Kok bisa? Soalnya, otak udah terlanjur belajar buat ngabain sinyal yang dikirim dari mata itu. Analogi dari Dr. Shirazi ini, wah kena banget sih buat ngejelasin inti masalahnya. Kemampuan kita buat melihat itu berkembang paling pesat waktu kita masih kecil. Pas otak kita masih plastis banget, persis kayak semen basah. Kalau ada masalah penglihatan yang nggak dibenerin di masa-masa ini, jalur saraf buat penglihatan yang bagus bisa jadi nggak akan pernah terbentuk sempurna. Jadi, kenapa sih otak bisa sampai nyerah sama satu mata? Pemicu utamanya ada 3. Pertama, ya karena mata juling atau strabismus tadi. Otak bakal matiin satu gambar biar nggak pusing lihat gambar double. Kedua, kalau minus atau plus satu mata jauh lebih tinggi dari satunya, gambar dari mata itu kan jadi buram. Nah, otak pasti milih gambar yang lebih jernih dong. Dan ketiga, kalau ada sesuatu yang ngehalangin cahaya masuk, contohnya kayak katarak. Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Sekarang kita bakal lihat gimana strabismus, si masalah hardware, bisa secara langsung nyebabin amblyopia, si masalah software. Ini hubungan sebab akibat yang penting banget buat kita pahami. Jadi begini prosesnya. Coba bayangin otak seorang anak nerima 2 gambar yang beda banget. Bingung kan? Nah, biar nggak bingung, otak ngambil keputusan drastis. Otak bakal nekan atau bahkan matiin total sinyal dari mata yang bermasalah. Lama-kelamaan, jalur saraf buat mata yang dimatiin itu jadi berhenti berkembang. Otak jadi nggak pernah belajar cara ngelihat pakai mata itu. Itulah yang kita sebut amblyopia. Terus gimana dong cara benerinnya? Kabar baiknya, ini bisa diperbaiki. Ada pendekatan yang logis banget. Kuncinya adalah nanganin masalah ini secara bertahap. Nggak bisa langsung semua. Inilah filosofi utamanya. Kita nggak bisa ngelatih ulang otak kalau sinyal yang masuk ke dalamnya masih jelek atau kacau. Jadi, langkah pertama itu selalu benerin dulu masalah dasarnya. Entah itu posisi matanya atau fokusnya. Kasih otak sinyal yang jernih dan sejajar. Nah, baru setelah itu, kita bisa mulai maksa otak buat pakai lagi mata yang tadinya lemah. Dan para dokter tuh punya banyak banget alat buat ngerjain ini. Mulai dari yang simple kayak kacamata buat benerin fokus, terus ada penutup mata yang klasik itu buat maksa otak pakai mata yang males, ada operasi buat ngelurusin mata, sampai teknologi baru kayak terapi penglihatan dan bahkan game virtual reality yang emang dirancang khusus buat ngelatih lagi koneksi otak mata.
Contohnya nih, kalau penyebab ambliopianya adalah perbedaan minus yang jauh banget antara mata kanan dan kiri, teknologi modern bisa bersihin sinyalnya dengan efektif banget. Prosedur kayak LASIK, SMILE, atau ICL bisa benerin fokus mata secara permanen. Ini bakal nyimbangin informasi yang masuk ke otak dan ya secara efektif ngilangin akar masalahnya. Tapi, dari semua teknologi dan perawatan canggih tadi, ada satu faktor yang paling menentukan segalanya. Ingat kan analogi semen basah tadi? Nah, itu dia kuncinya. Waktu. Intervensi harus banget dilakuin selama periode kritis perkembangan otak anak, yaitu pas semen otaknya itu masih basah. Dan ini adalah angka yang paling penting buat diingat. Kalau mata malas itu ketahuan dan ditangani sebelum anak umur 3 tahun, tingkat keberhasilan penyembuhannya bisa sampai 90%. Angka ini nunjukin betapa pentingnya pemeriksaan mata sejak dini. Kalau nunggu kelamaan, semennya keburu kering. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan pemikiran ini. Setiap anak itu lagi ngebangun peta visual dunia di dalam otaknya. Saat ini juga. Memastikan kedua matanya ngasih input yang jelas dan sejajar selama tahun-tahun pembentukan ini jadi hal yang fundamental banget. Pertanyaannya adalah, apakah peta itu lagi dibangun dengan jernih? Atau jangan-jangan dengan satu sisi yang bakal selamanya buram?